Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran SKI untuk kelas 9. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang teori dan bukti masuknya Islam ke Nusantara. Jadi perkenalkan, nama Ibu Mega Anjasari Manangin. Sebelum belajar, selalu Ibu ingatkan kepada adik-adik, jangan lupa membaca doa sebelum belajar. Dan semoga adik-adik tetap semangat untuk belajar, walaupun hanya lewat online. Kita doakan semoga pandemi ini cepat berakhir, agar adik-adik bisa kembali belajar lagi di madrasah. Untuk itu selalu Ibu ingatkan kepada adik-adik, jangan lupa untuk tetap beribadah, terutama sholat dan membaca Al-Quran, dan tetap menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, mengkonsumsi makanan yang bergizi, dan selalu menggunakan masker saat keluar rumah. Ya, perhatikan berikut ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, memahami 3 teori masuknya Islam ke Nusantara. Dan yang kedua, memahami bukti penyebaran Islam di Nusantara. Jadi ini sudah Ibu buat peta konsepnya, silakan diperhatikan. Ini tentang teori masuknya Islam ke Nusantara itu ada 3 teori. Yang pertama, teori Mekah. Yang kedua, teori Persia. Dan yang ketiga adalah teori Gujarat. Yang pertama adalah teori Mekah. Teori Mekah ini menyebutkan bahwa Islam tiba di Indonesia dibawa langsung oleh para pedagang Muslim yang berasal dari Timur Tengah, yaitu sekitar abad ke-7 Masehi. Yang kedua adalah teori Persia. Teori Persia berkeyakinan bahwa masuknya Islam ke Indonesia melalui peran pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah di Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Dan yang ketiga adalah teori Gujarat. Teori Gujarat berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang Gujarat atau India yang beragama Islam pada sekitar abad ke-13. Nah, jadi itu tadi tentang 3 teori masuknya Islam ke Nusantara. Dan mungkin di antara adik-adik ada yang bertanya, sebenarnya Islam itu masuk ke Nusantara pada abad keberapa? Apakah abad ke-7 atau abad ke-13 Masehi? Jadi perhatikan pernyataan berikut ini. Tentang kapan persisnya Islam masuk ke Indonesia, sebagian besar peneliti berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan 13 Masehi. Pendapat itu didasarkan pada 2 asumsi. Yang pertama, bersamaan dengan jatuhnya Baghdad pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi atau pada abad ke-12. Di tangan penguasa Mongol yang sebagian besar ulamanya melarikan diri hingga ke Nusantara. Dan asumsi yang kedua yaitu ditemukannya beberapa karya sufi pada abad ke-13. Jadi di sini Ibu bisa menyimpulkan bahwa Islam itu sudah ada di Nusantara sejak abad ke-7 Masehi. Namun pada masa itu penduduk Nusantara masih sedikit yang menganut agama Islam karena masih terpengaruh oleh kepercayaan Hindu dan Buddha. Selanjutnya tentang bukti masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama adalah makam Fatimah binti Maimun. Jadi perhatikan, ini adalah makam Fatimah binti Maimun. Di daerah Gresik ditemukan sebuah makam dengan nisan yang terpampang bertuliskan Fatimah binti Maimun. Pada nisan tersebut juga tertera angka 1082 dalam huruf Arab.
Berdasarkan temuan tersebut, setidak-tidaknya Islam dapat diperkirakan sudah masuk ke Nusantara dari abad ke-11. Jadi Fatimah binti Maimun ini adalah seorang perempuan yang beragama Islam yang wafat pada tahun 1082. Ya, jadi ini adalah jalan masuk menuju ke makam Fatimah binti Maimun. Dan ini adalah batu nisannya. Nah, di batu nisan ini terdapat tulisan kaligrafi bergaya kufi. Ini ada 7 baris kaligrafi. Di 7 baris kaligrafi itu, baris yang pertama bertuliskan basmalah, dan baris yang kedua adalah kutipan surah Ar-Rahman ayat 26. Baris yang ketiga juga kutipan surat Ar-Rahman ayat 27, dan kalimat yang ada pada baris keempat dan seterusnya. Kemudian bukti yang kedua adalah makam Malik As-Saleh. Jadi perhatikan, ini adalah makam Malik As-Saleh. Di daerah Aceh ditemukan makam seorang sultan yang bertuliskan tahun 1297. Berdasarkan bukti tersebut, diperkirakan Islam sudah berkembang di tanah Rencong jauh sebelum abad ke-12. Dengan mempertimbangkan adanya makam seorang sultan, maka sudah pasti terdapat sebuah kesultanan yang terlebih dahulu muncul dan berkembang. Jadi Malik As-Saleh ini adalah seorang sultan yang mendirikan kerajaan Islam yang pertama, yaitu kerajaan Islam Samudra Pasai. Nah, ini adalah Sultan Malik As-Saleh. Beliau merupakan raja pertama di kerajaan Samudra Pasai, kerajaan pertama Nusantara yang menyebarkan Islam di Asia Tenggara pada tahun 1270 sampai 1297 Masehi atau abad ke-13. Makam ini selalu ramai dikunjungi, termasuk di bulan Ramadan. Kegiatan pengunjung di sini seperti mengaji, melepas nazar, dan sholat. Namun ada juga yang datang dari luar negeri untuk menggali sejarah singkat mengenai kejayaan Raja Malik As-Saleh. Yang ketiga adalah berdasarkan catatan Ibnu Battuta. Jadi Ibnu Battuta ini adalah seorang penjelajah dunia yang pernah singgah ke Nusantara pada abad ke-14. Beliau berasal dari Maroko dan mampir ke Pasai atau ke Samudra Pasai, mampir di kerajaan Samudra Pasai, kesultanan di wilayah utara Sumatera yang telah memeluk agama Islam. Nah, dalam catatannya, Ibnu Battuta menuliskan bahwa ia sampai di pesisir pantai Sumatera atau di kerajaan Samudra Pasai setelah menempuh perjalanan laut selama 25 hari dari India, dan ia mengatakan bahwa pulau itu hijau dan subur. Jadi yang Ibnu Battuta maksud adalah Nusantara itu adalah pulau yang hijau dan subur. Kemudian Ibnu Battuta juga mencatat bahwa perwakilan dari Panglima Kesultanan juga mendatangi rombongannya. Pejabat itu menanyakan maksud kedatangan mereka. Setelah itu rombongan Ibnu Battuta diizinkan mendarat di pantai. Perkampungan itu berjarak 4 mil dari kota raja. Ibnu Battuta juga mencatat bahwa Sultan Pasai, Malik Az-Zahir, sangat ramah. Rombongan itu diterima dengan tangan terbuka. Nah, jadi itulah materi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan di grup WA.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.